tidak dianggap beragama Islam seorang hamba, sehingga orang-orang selamat aman dari hatinya, dari lisannya, dan dari tangannya. Maksudnya apa? Kejahatan hati kita, kejahatan lisan kita, kejahatan tangan. Jadi kalau orang masih jahat sama orang, itu belum sempurna agama Islamnya. Jadi orang kalau dia sudah beragama Islam, berarti dia akan hatinya, tangannya, lisannya selalu baik kepada orang. Maka dari itu Nabi bilang begitu, la yuslimu, ya, tidak beragama Islam. Artinya belum sempurna keislaman seseorang itu kalau lisannya, kalau tangannya, kalau hatinya masih suka nyakitin orang. Lalu wala yu'minu abdun, dan belum dianggap beriman. Kalau tadi dianggap Islam, sekarang lebih tajam lagi, belum dianggap beriman, belum sempurna iman seseorang sehingga tetangganya aman dari gangguan-gangguannya. Nih tetangga ini yang bertetangga jangan berantem dulu. Ada di sini yang bertetangga berantem. Ya berantem kadang-kadang di market di sini, di market lagi. Obat saat Obat. Sakit. Oh gitu ya. Obat. Mungkin lebaran dong. Masih lama lebaran ya? Berapa bulan lagi? Barang maaf itu jam barang kan. Nggak usah, jadi nggak usah lebaran dulu ya? Lebaran jangan ayo gitu. Jadi kalau orang marah dulu, lebaran nggak usah minta maaf, udah ketahuan, percuma katanya. Jadi dosa terus. Ya betul ya, betul ya. Nasihatnya Ayub tuh. Jadi orang tuh kalau mau tetangga, kalau mau ada berantem dulu, mendingan nggak usah lebaran, minta maaf, percuma. Gak ada gunanya, betul ya? Wow. Masya Allah. Itu ketuanya Tuhan Ayub Ken. Ya, jadi begitu, benar orang buat apaan kalau dia begitu mulu marah, muter bareng minta maaf. Ya itu cuma manis di bibir. Manis di bibir, ucap kata, kan itu adalah mencari alasan. Ya jadi itu hati dijawab lagi mau. Ya. Lalu wala yu'minu abdun hatta ya'mana jaruhu bawa'iqahu. Tidak dianggap beriman seorang hamba atau belum sempurna iman seorang hamba itu sehingga tetangganya aman dari gangguan-gangguannya. Kemudian sahabat tanya, wa ma bawa'iquhu ya Rasul? Apa ya Rasul, apa yang dimaksud dengan gangguan-gangguan dari tetangga-tetangga itu? Maka kata Nabi, gasyuhu wa zulmuhu, kecurangan-kecurangannya, keculasan-keculasannya, dan juga kezaliman-kezaliman dari tetangga kita. Maka itu hadirin rahimahumullah, dalam urusan bertetangga Islam itu ngatur semuanya. Makanya kan dalam satu riwayat dari sanad dari Imam Hasan Al-Bisri, dia bilang pernah dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma haqqul jari alal jar. Ya Rasul, apa sih haknya tetangga atas tetangganya yang lain? Kita bertetangga nih, rumah nempel atau rumah depan berhadapan-hadapan, itu namanya tetangga. Ya makanya kan orang itu kalau dia meninggal dunia, kalau tetangga yang terdekat 5 rumah dari dia mengatakan dia orang baik, maka berarti baik itu orang. Tapi kalau tetangga yang bilang, nggak bener dia orang, berarti itu orang. Karena apa? Yang tahu persis siapa? Makanya itu tetangga udah kayak kucing mandi, berantem. Meow, meow, buk, 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 meow, meow. Ya kamu, kan? Berarti kalau ini jauh nggak? Ada juga yang berat juga terus. Yang tetangga yang nggak itu. Itu hadirin rahimahumullah. Iya kan? Begitu. Jadi apa haknya tetangga atas tetangganya? Kata Nabi begini, ini setiap orang doka akrotah. Kalau tetangga kamu minjem duit, kasih
pinjam. Kalau emang duitnya ada, emang jangan tetangga. Aku kan begini, waktu aku habis ngaji Ustaz tuh pinjam sama tetangga gua gitu. Ya daripada datang nyusahin lagi pinjam. Udah pinjam rajin, balikin susah. Itu memang tuh penyakit tukang pinjam duit begitu bang. Pinjam rajin, bila balikin, susah. Kadang-kadang kalangan dia diminta. Itu. Ya pokoknya kita sih bukan apa-apa, maksudnya begini. Daripada kita tahu lagunya tetangga kita nih, kalau kita pinjamin memang di mana-mana udah terkenal dia tukang pinjam. Kalau pinjam kagak balik, akhirnya kan kalau kita pinjemin nanti jadinya hubungan kita nggak baik. Udah lah, lu gua nggak pinjemin nih, gua kasih duit tadi ya, gitu gua bantuin aja lah. Gua nggak bisa pinjemin lu sebanyak itu, ini lu gua kasih aja udah. Gitu. Begitu caranya, ya jadi harus apa gitu. Kasih pinjam kalau emang kita pinjam. Kalau emang nggak punya duit, jangan anak. Datang itu, aku pinjam duit dulu. Lalu lagi mau ke rumah lu pinjam duit. Itu jadi balikin itu kalau kita mau nolak begitu. Ya ente, ini udah mau lagi niat nih. Rencana ntar sore ini mau ke rumah ente. Ngapain? Mau pinjam duit. Nanti pinjam duit sama gua. Lah kagak jadi ya. Itu maksudnya itu cara nolak yang halus begitu Pak. Jadi gua mau pinjam duit, ternyata dia mau ke rumah gua juga mau pinjam duit. Berarti sama-sama yang punya duit. Berarti nggak jadi dia pinjam duit. Tapi kalau kita ada duit, pinjam ya. Lalu yang kedua, wa indaka ajabtahu. Kalau tetangga itu undang kamu, penuhi undangannya. Datang kalau dia undang. Ya, yang kayak datang. Wa in marido uttahu. Kalau tetangganya sakit, maka jenguk. Dia mau dia partainya beda, mau dia alirannya beda sama kita. Misalkan yang modelnya celananya tinggi-tinggi, atau mungkin yang agama juga beda sama kita, itu kalau sakit kita tengok. Itu ajaran Islam begitu, tetangga kita ini. Ya, jadi ada kita kan hidup ini kan ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah basyariyah, ada ukhuwah wataniyah. Jadi saudara seagama, saudara sama-sama manusia, ada saudara sebangsa. Gitu. Kalau kita lagi di Indonesia, itu ada saudara seagama, ada saudara sebangsa. Jadi nggak peduli di agamanya apa, dia saudara kita. Nah bukti kalau main bola sekarang pemain timnas senior orang Islamnya berapa orang? Ya dikit, nggak banyak. Ya siapa yang Muslim? Tinggal. Ada di sini doang tuh siapa lagi? Ya penyerangnya yang itu Nasrani. Ya kan semuanya sisanya sama itu tuh sama itu. Kita udah nggak pakai lagi, udah hapus. Itu orang Bangun, orang Bangun. Dan sisanya Muslim. Tapi ketika kita main bola bela negara, itu saudara semuanya. Itu kata dia rahimahullah. Jadi jangan suka-suka bawa-bawa agama. Kayak bulu tangkis. Nah yang harumin nama Indonesia bukan orang Islam. Pemain bulu tangkis semuanya kan Nasrani, Kristen. Jadi ketika dia menang kita kira kan? Kira. Jadi jangan melihat ke situ. Urusan bertetangga, bernegara, urusan bisnis itu begitu semua. Tetangga kita non Muslim sakit. Kemarin kita korban tuh. Sekarang kita korbannya dapat kita masak nih, bawain dia. Gitu. Begitu Jawi. Jawi. Ya, lalu kemudian kalau dia sakit tengok. Ya, lalu wa in ista'ana bika antar, kalau dia minta tolong sama kamu, kata Nabi tolongin. Itu minjem tangga nih, kasih, bantuin apapun yang diminta. Wa in asobatu musibatun azzaita. Kalau dia ditimpa musibah, ya hibur dia. Dia tetangga kita dapat musibah, orang girang banget. Alhamdulillah biar rasa. Orang kuara teman gua tuh dia tuh dapat musibah. Ya Allah. Ada tetangga yang model begitu, berantem dulu. Ada nggak itu? Nggak bisa ini aja lah. Bebas aja. Nggak ada kan sama yang tetangga yang suka pada berantem, yuk. Enggak. Baik ya. Oh, alhamdulillah. Wa in asabahu khairun hadainahu. Lalu kalau ada tetangga kita memperoleh kebaikan, jabatannya naik, anaknya masuk negeri dan lain sebagainya sekolah, itu kita ucapkan kata selamat kita.
udah punya cucu, udah punya mantu gitu. Udah selamat. Kalau dia meninggal, kita takziah, datang begitu. Cuma kita jangan berdoa di situ. Ini tetangga kita non Muslim meninggal dunia, dia doa menjauhi. Begitu, tangannya kayak gini. Kata malaikat munkar nakir. Malaikat munkar nakir tadi udah nunggu di kuburan, dibalik lagi di situ. Ini maksudnya apa? Doain yang ini nggak bisa gitu doain. Kita cuma menghibur aja. Itu tetangga begitu. Jangan, lu kan tahu tetangga kita meninggal, orang Islam, jangan tetangga. Hubungan kita sesama itu harus tetap dibangun. Jauhi punya kalau tetangga non Muslim. Ada kan udah sini tuh orang Cina. Iya baik. Sekolahnya, depannya. Ya begitu, jadi kalau ada tetangga kita sakit jauhi, tengokin gitu. Ini sakit disumpahin, kuat atau kuat. Jangan sampai pahit turun tangan. Jadi begitu, kalau dia dapat kesenangan, itu ucapin selamat kepada tetangga kita. Karena kalau ada apa-apa, dia pertama kali nolongin kita itu tetangga. Jauhi rumahnya kebakaran, siapa yang pertama kali nolongin? Tetangga, terutama Pak Haji Susanto, bingung takut ngerempet. Ngerempet tuh bisa. Udah begitu, udah punya panggil begitu, udah bukan itu cuma dapat. Mesti bukan ada apa nih, dikit lagi kena rumah gua ini. Ya begitu kan, tetangga yang terdekat itu kalau ada apa-apa kan, yang kebakaran gara-gara dia kompornya meledup. Akhirnya kena efek siapa? Nah, ini kan, ini gara-gara rumah dia kebakaran rumah gua. Itu terbakar itu makanya tetangga itu begitu. Makanya giliran dia senang, ya kita juga jadi senang. Giliran dia susah, kita juga jadi kita tetangga. Makanya kalau ada apa-apa, kita minta tolong sama tetangga. Misalkan kita lagi pergi kemana-mana, kan gitu. Ya lain goba, hafiz tahu ya ini manzilahu wa iyalahu. Kalau dia lagi nggak ada di rumah. Dan kalau tetangga yang baik kan gitu, misalkan saya mau tetangga, Pak Agus saya mau nginep dulu nih di Puncak Sabtu Minggu, tolong ya rumah saya dilihat-liatin, tidak ada apa-apa gitu. Ya kalau memang kita percaya kunci kita titipin sama dia, kan gitu. Itu kayak begitu sama tetangga tuh. Ini sama tetangga rumahnya begitu, negor kagak, ya ketemu melengos aja gitu. Ada yang kayak begitu? Hah? Oh iya, ayo gimana ini? Nggak konsisten nih jawaban ini. Pasti ada yang nyuap jadi. Ya. Lalu kemudian ada satu tambahan, Allah tutila bina aka alaihi illa biti batin min nafsi. Lalu kemudian juga kata Nabi, jangan kau tinggikan bangunan rumahmu kecuali mendapat izin dari tetangganya redo. Gitu. Makanya kita kalau meninggikan rumah, otomatis dia yang tadinya kena matahari nggak kena matahari. Dan juga kalau lagi bangun, kadang-kadang lagi melester, ya kan? Kalau melester udah masih ada yang rontok semen rasanya, itu kena kegenting. Itu ngomong sama dia, nanti kita rapiin semua. Kalau ada yang bocor kita rapiin gitu semua. Lalu biar rapi gitu. Lalu wala tuzihi bi khotari kidrika ila antahdiya ilaihi. Yang terakhir, tadi terakhir lagi. Jangan kamu sakiti tetanggamu dengan bau masakan dari pancimu, kecuali kamu akan memberikan makanan itu kepada tetangga kamu. Tuh. Jadi memang luar biasa jatuh. Kamu tetangga masak nih, kecium, itu nyakitin dia. Nggak boleh kecium, makanya jauhi itu kalau masak sama tetangga nggak mau bagi, lu tutup jendela atau pintu semua. Biar apa? Biar tetangga kan? Itu urusan tetangga. Ada tetangganya yang satu rada kaya dikit, anaknya dibeliin mainannya. Kalau orang-orang biasa mainnya layangan, sekarang mesti layangan nih. Nah yang duitnya ada nggak layangan dibeliin.
Apa itu? Drone. Nah yang susah kan melihat Allah. Ya. Sama-sama ngontrak, mana nih ada kayak gitu, itu ada susah. Telat dulu bayarnya. Karena itu kan mainnya layangan. Nah kalau yang kayak anjing itu mainnya. Nah anaknya kan itu kan namanya anak kecil lah, kita jaduan anak kecil kan. Kalau ngeliat mainan itu enak kali. Nah, itu mahal kan? Makanya kan sudah kaya di jalan-jalan. Kalau ada kaya nih. Jadi makanya nanti nih yang anaknya yang main layangan, dia pengen ya Allah Pak beliin apa itu Pak yang kayak itu tuh anaknya Bang Ayub tuh beli apa tuh bisa terbang sendiri. Ya namanya drone. Itu udah kata bapaknya kamu layangan aja cocok gitu. Jadi kan anak kan begitu. Akhirnya kan ngambek dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang ya menjaga perasaan juga. Bukan kita yang mau beli. Nggak enak sama anak tetangga ngomongnya mainnya bareng. Kan kalau dia punya kita apalagi anak pelit lagi modelnya kan. Pinjemin obat, jangan tak rusak, orang susah nggak buat ganti tak. Lepnya semua masih kecil mulutnya. Itu nggak tahu turunan siapa main sama bapak. Kadang-kadang anak kecil begitu, main sama bapak. Jadi begitu tuh yang sama tetangga tuh, biar aku dia oke, deal ya, deal orang deal. Iya, ingat tuh jangan ngaji dulu rajin. Kayak sorban, kayak apa, nggak dipakai buat apa yuk, oke? Amalin kurang. Amalin kurang. Ngaji doang nggak dipakai. Kalau ngaji itu dipakai. Jangan dorong rekam doang, juga rekam dengerin tuh. Mau tidur dengerin nih. Ya gitu kayak ayat tuh mantep luar biasa. Tetangganya kata dia tadi ngaji yang berantem. Terakhir bilang banyak yang berantem. Gak jelas ayunya. Ya udah begitu ya hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله